akan menjelaskan mengenai pergeseran sosial ekonomi di era kapitalisme lanjutan. Sosiologi ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji perilaku konsumsi yang dikaitkan dengan perkembangan gaya hidup dan mekanisme yang dikembangkan kapitalisme untuk mengembangkan jenis-jenis pasar baru bagi komunitas yang mereka hasilkan. Sosiologi ekonomi adalah sebuah disiplin yang berkembang karena melihat adanya dua pergerakan yang menonjol di era masyarakat modern. Yang pertama, terjadinya pergeseran dari persoalan produksi ke konsumsi. Yang kedua, terjadinya pergeseran fokus kapitalisme dari pekerja ke konsumen. Sosiologi ekonomi menyadari bahwa masalah sosial yang muncul di era kapitalisme lanjutan bukan lagi soal eksploitasi buruh, melainkan bagaimana kekuatan kapitalisme untuk mampu memberi kekuatan industri budaya dan memainkan dominasi melalui penjajahan kolutor, penghegemonian, dan bagaimana caranya memanipulasi hasrat konsumen. Berbagai kajian telah membuktikan bahwa realitas sosial ekonomi di era masyarakat modern mulai berkembang. Proses modifikasi makin luas, serta perilaku konsumsi masyarakat juga telah mencapai tingkat akselerasi perkembangan yang tidak lagi bisa dikendalikan karena dukungan dan pertumbuhan ekonomi informasi yang luar biasa. Di era masyarakat kontemporer ini, masyarakat bukan hanya makin familiar dengan gadget, tetapi juga dengan kehidupan interaksi sosial di media, seperti sebuah ruang halusinasi yang tercipta dari jaringan data-data komputer yang digunakan sebagai saluran komunikasi antar manusia dalam skala global. Di era modern ini, masyarakat tidak hanya bisa mengonsumsi produksi industri budaya melalui pemasaran via internet, tetapi produk budaya macam apa yang dibeli dan dikonsumsi seringkali juga dialami dari apa yang mereka akses di internet dan tawaran iklan yang menggoda. Sebagai sebuah bidang kajian, sosiologi ekonomi di era postmodern telah menemukan ladang permainan tema yang seolah tak terbatas. Dan di era ini tidakkah keliru jika dikatakan sebagai era kebangkitan sosiologi ekonomi kontemporer? Kenapa dikatakan begitu? Karena realitas sosial ekonomi yang menjadi fokus kajian tidak lagi berkaitan dengan kehidupan masyarakat modern, tetapi telah merambah kehidupan masyarakat modern, di mana yang namanya kenyataan dan halusinasi sudah tidak lagi dapat dibedakan. Di era modern industri atau era kapitalisme lanjutan adalah era yang melahirkan berbagai persoalan baru yang terkait dengan konsumsi dan gaya hidup. Bagaimana masyarakat konsumen dalam kapitalisme di era kapitalisme lanjut? Ketika masyarakat mulai masuk era postmodern, sesungguhnya adalah sebuah era di mana yang namanya keinginan dan kebutuhan telah menjadi suatu yang baur, cair. Ketika gengsi masyarakat lebih mengedepankan berbelanja menjadi sebuah gaya hidup, berbagai fasilitas pembelanjaan tumbuh pesat. Penggunaan kartu kredit juga makin masif, maka yang terjadi kemudian adalah lahirnya masyarakat konsumen. Istilah masyarakat konsumen menghasilkan implikasi bahwa masyarakat akan cenderung menyamakan level konsumsi yang tinggi dengan kesuksesan sosial dan kebahagiaan personal. Dan karenanya mereka memilih konsumsi berbagai tujuan hidup. Dalam masyarakat konsumen, ciri yang terpenting adalah cara kerja dan produksi memberi jalan untuk bagi konsumsi, baik sebagai perajut kohesi sosial maupun sumber identitas hidup. Masyarakat konsumen meniscaya akan merasa ketinggalan zaman dan minder ketika tidak memiliki dan membeli produk-produk terbaru yang dipersepsi sebagai bagian dari identitas atau simbol status masyarakat postmodern. Umumnya konsumen di era post-industri selalu ditekan dua hal. Yang pertama, kebutuhan terus-menerus untuk selalu berbelanja
selalu berbelanja maupun menunjukkan gaya hidup agar selalu tampak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kedua, perusahaan atau kekuatan industri komersial yang selalu memproduksi sekaligus mengidentifikasi bagaimana seseorang harus hidup dengan tampil di tengah perkembangan zaman yang makin global dan postmodern. Persaingan simbolis dan manajemen sosial umumnya akan bersatu, memberikan tekanan kepada konsumen yang tidak merasakan dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya, yang membentuk suatu sistem yang disebut Feyerabend. Sebagai education, sosiologi ekonomi adalah sebuah disiplin sekaligus bidang kajian yang mampu memahami dinamika gaya hidup dan perilaku konsumsi di era postmodern yang kompleks. Dalam proses perkembangan masyarakat postmodern, disiplin itu di masa depan akan makin berkembang dan dibutuhkan khususnya dalam memahami hubungan antara perkembangan ekonomi kapitalis lanjut dan bangsa pasarnya. Yakin para konsumen di era masyarakat postmodern memiliki karakteristik yang khas. Pengertian MC Donaldisasi adalah istilah yang dipakai oleh sosiologi George Ritzer dalam bukunya The MC of Society. Ia menjelaskan bahwa MC Donaldisasi terjadi ketika suatu budaya memiliki ciri restoran makanan cepat saji. MC adalah rekonseptualisasi, resonalisasi atau perpindahan dari mode pemikiran tradisional ke rasional dan manajemen ilmiah. Jika Max Weber memakai model birokrasi untuk mewakili arah masyarakat yang mengalami peralihan, Ritzer memandang bahwa restoran tersebut cepat saja telah menjadi paradigma kontemporer yang lebih mengena pemikirannya. Dalam masyarakat kontemporer, konsep MC mendapat perhatian dan konsep MC mendapat perhatian dalam berbagai aspek seperti budaya. Tesis MC dalam versi budayanya merupakan ide komparatif baru mengenai homogenisasi budaya global. Proses MC dapat diingkas menjadi prinsip-prinsip restoran cepat saji yang makin mendominasi sektor-sektor masyarakat Amerika Serikat dan seluruh dunia. MC adalah rekonseptualisasi, rasionalisasi atau perpindahan dari model pemikiran tradisional ke model pemikiran rasional dari manajemen ilmiah, di mana pemikiran dasar sistem masyarakat modern yang rasional, namun sistem yang dianggap rasional itu sebenarnya penuh dengan irasional. MC Donald awalnya terletak di Amerika. Ritzer menggambarkan fenomena tersebut dengan restoran cepat saji sebagai bentuk masyarakat yang eksklusif, rasional, efisien, terukur dan seimbang. Begitu juga dengan paradigma belanja pada saat ini. Paradigma tradisional berubah menjadi paradigma modern di mana masyarakat tidak perlu repot-repot lagi mengeluarkan tenaga dan waktu untuk berbelanja karena dengan adanya internet, semua dapat dilakukan dengan mudah, bahkan dengan menghadap ke depan layar gadget memang lebih mudah masyarakat, akan tetapi di sisi lain dengan adanya memudahkan yang diberikan masyarakat akan menjadi lebih malas, tetapi masyarakat tersebut dengan mudah untuk menghabiskan uang untuk membeli barang yang diinginkan.
Saya akan menjelaskan tentang prinsip McDonald sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi, di mana McD menawarkan sebuah metode yang optimal untuk mendapatkan satu hal ke hal lain. Seperti saat kita merasa lapar namun kita malas untuk memasak makanan. Langsung saja datang ke restoran cepat saji McDonald. Setelah makan, di sana kita merasa kenyang, namun kita sering lupa bahwa apakah tubuh kita memenuhi dengan gizi supaya kesehatan kita tidak terganggu. Begitu juga dengan era modern saat ini, bukan hanya makanan saja yang dapat dibeli secara instan. Membeli barang dan jasa seperti fashion, vitamin, make up, skincare, hobi, dan banyak lagi yang dapat dipermudah dengan e-commerce. E-commerce Indonesia banyak sekali yang menawarkan produk dan jasa, salah satunya adalah Shopee. Shopee menawarkan suatu marketplace yang menawarkan 26 kategori, beserta tawaran kemudahan berbelanja. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee menjadikan masyarakat lebih suka berbelanja online daripada berbelanja di mall. Hal ini bukan hanya dikarenakan harga barang daripada di mall, akan tetapi berbelanja online Shopee sangat membantu masyarakat perkotaan, notabene yang memiliki mobilitas aktivitas yang sangat tinggi, sehingga Shopee dirasa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berbelanja tetapi tidak ingin memiliki waktu. Yang kedua yaitu kalkulabilitas. McD menawarkan layanan serta makanan yang terkalkulasi dan terkuantifikasi, di mana McD membuktikan bahwa nilai budaya yang seperti ini yang lebih besar adalah yang lebih baik, merupakan pilihan masyarakat modern. Kita dapat merasakan dan menghitung saat kita memesan Big Mac akan mendapatkan porsi yang lebih besar dan lebih banyak, serta dapat menghemat tanpa mengganggu terlalu lama saat memasak masakan di rumah. Konsep ini juga diterapkan pada e-commerce Shopee, di mana tawaran tentang cashback yang dapat menarik pengguna Shopee untuk berbelanja lebih banyak. Cashback yang ditawarkan tersebut didapatkan ketika si pengguna akan berbelanja lebih banyak untuk mendapatkan harga senilai dengan cashback yang dimiliki. Bukan hanya cashback, penawaran selanjutnya yang dirasa menarik untuk pengguna Shopee adalah gratis ongkir. Subsidi ongkir senilai 20.000 ketika pengguna berbelanja senilai 90.000. Penawaran dirasa menarik untuk pengguna Shopee karena pengguna dapat menikmati subsidi ongkir yang harganya tidak mencapai minimal, yaitu 90.000. Maka konsumen akan rela membeli produk agar mencapai jumlah minimal 90.000, yang tentu saja otomatis konsumen bisa menikmati layanan subsidi ongkir senilai 20.000. Di kelompok kami yaitu prinsip emsidionalisasi sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas. Kita akan merasakan isi dan rasa yang sama walaupun berbeda tempat dan berbeda waktu. Dimanapun kita berada, seperti McDonald's yang ada di Amerika akan segera sama seperti McDonald's yang ada di Sidoarjo. Hari ini akan identik dengan apa yang akan kita pesan 2 hari lagi atau 2 minggu lagi. Begitu juga pada e-commerce shop. Penggunaan yang berbelanja pada e-commerce shop juga pasti akan merasakan berbelanja pada mal-mal pada umumnya, karena produk yang ada pada e-commerce shop sebagian besar sama dengan produk yang ada di mal-mal yang dijual di luaran. Hanya saja yang membedakan harga yang ditawarkan pada e-commerce shop lebih murah dibandingkan pada mal-mal yang lain. Yang selanjutnya yaitu kontrol. Melalui tenaga mesin produksi, tekanan yang kita inginkan akan lebih cepat, di mana tenaga manusia yang dikeluarkan sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena hal ini akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadi akan mengecewakan pelanggan. Berbelanja di online bukanlah baru saat ini. Pada online shop yang menawarkan produknya, dan bukan hal baru juga banyak kejadian yang bisa dikatakan sebagai merugikan untuk konsumen. Salah satunya yaitu salah kirim pesan atau salah kirim alamat, atau hal yang bisa terjadi karena online shop biasa tidak menggunakan mesin dalam distribusinya. Berbeda dengan Shopee
memiliki mesin atau sistem yang dapat menghandle orderan dari para pengguna Shopee tersebut, atau orang-orang yang ingin memesan yang namanya barang-barang pada aplikasi-aplikasi seperti Shopee atau e-commerce shop. Berbeda dengan Shopee yang memiliki mesin atau sistem yang dapat menghandle orderan dari para pengguna, sehingga terjadi salah kirim order. Konsumen dapat mengajukan pengembalian dana atau penjual akan mengirim ulang pesan konsumen. Dan di Shopee, pesanan konsumen juga tidak akan salah kirim alamat karena alamatnya yang dituliskan oleh pengguna secara otomatis masuk ke sistem Shopee, sehingga apabila yang dituliskan oleh konsumen salah sepenuhnya bukan tanggung jawab dari Shopee. Sejak adanya e-commerce, masyarakat mulai memilih untuk berada di depan gadget selama berjam-jam untuk mengakses agar dapat berbelanja di tempat tersebut. Masyarakat lebih tidak terkontrol dan terus-menerus menguras keuangannya hanya demi mengejar suatu keinginan saja. E-commerce shop merupakan salah satu situs online terbesar di Indonesia yang menonjolkan regionalitas berbelanja. Sistem yang dianggap rasionalitas secara tidak sadar sebenarnya menjadi sistem yang irasional. Memang kemudian yang ditawarkan benar-benar memberikan kemudahan, akan tetapi kemudahan tersebut akan menjadikan konsumen memiliki sifat pembalas, tetapi konsumen rela menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk yang ada pada Shopee tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ketika konsumen memiliki sifat terbiasa untuk melakukan perilaku konsumtif yang sifatnya pemborosan, rasional di sini mengacu pada proses standarisasi terhadap pola kehidupan sehari-hari untuk membuatnya menjadi lebih efisien. Sebagian besar manajemen di restoran, kafe, saji, McDonald's, sehingga pada penelitian ini dapat relevan jika penelitian memiliki teori McDonald's yang dikemukakan oleh George Ritzer, karena e-commerce shop juga memiliki konsep untuk membuat masyarakat dimudahkan untuk berbelanja barang yang diinginkan tanpa mengeluarkan tenaga, waktu yang lebih banyak, dan harga ditawarkan pada Shopee pun lebih murah daripada harga di mall-mall lain. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama, berasal dari sosiologi, dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. 1. Dalam filsafat, istilah teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dari Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman pada 1930-an. Teori Frankfurt menarik tentang metode kritis Karl Marx dan Sigmund Freud. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Dan yang kedua, teori kritis didirikan sebagai sebuah sekolah pemikiran
terutama oleh ilmu tokoh teori mazhab dan Herbert Marcuse dan Walter Benjamin dan Erich Fromm. Teori kritis modern telah bertambah dipengaruhi oleh George Lucas dan Antonio Gramsci, serta generasi kedua sarjana mazhab Frankfurt, terutama Jürgen Habermas dalam karya Habermas. Teori kritis melampaui akar teoritas dalam idealisme di Jerman, dan perkembangan lebih dekat dengan pragmatisme Amerika, kepedulian terhadap dasar dan suprastruktur. Dasar dan suprastruktur sosial adalah salah satu yang tersisa dari konsep filsafat Marxis di banyak teori kritis kontemporer. Dan adapun yang ketiga, sementara teori kritis telah seringkali didefinisikan sebagai intelektual Marxis. Dan yang keempat atau yang terakhir, kecenderungan mereka untuk mengecam beberapa konsep Marxis dan untuk menggabungkan analisis Marxian dengan tradisi sosiologis dan filosofi lainnya telah menimbulkan tuduhan mekanisme oleh para klasik ortodoks dan analisis Marxis dan oleh filsuf Marxis-Leninis. Martin Jay telah menyatakan bahwa generasi pertama teori kritis paling baik dipahami dengan tidak mempromosikan agenda filosofis tertentu atau ideologi tertentu, tetapi sebagai pengganggu dari sistem lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.